Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deden Nugraha, di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini, insya Allah saya akan kedatangan tamu spesial Yas Budaya dari grup band Alone at Last ya. Betul. Pasti dari teman pergi juga udah pada tahu ya. Insya Allah kita akan bincang-bincang sama beliau seputar temanya apa ya. Pastikan tetap bersama kami di Mabruk TV. Acara ini Alhamdulillah teman pergi, kita udah bareng sama Kang Yas Alone at Last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Yas? Insya Allah sehat, alhamdulillah. Selalu ya. Amin, insya Allah. Ustadz juga sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini juga Bapak produser juga sehat, alhamdulillah. Sebenarnya sehat, cuman secara visual kita kurang asik ya. Ngobrolnya harus pakai ada penghalang gitu ya. Betul. Iya kan? Tapi prokes juga. Ya tapi ya gimana ya, emang seperti ini Untuk gitu kebaikan ya. juga, insya Allah ya. Kita kasih contoh kebaikan aja buat Betul. Dan kita di program pergi nih Kang, perjalanan religi. Sebelum kita jalan nih, berangkatnya jangan di mobil gitu ya. Sebelum ini ngobrolnya jalan, di mobil gitu ya. Sebelum jalan, ya ngobrolnya di mobil, dakwahnya di mobil. Dakwahnya di mobil. Menarik. Oh iya, seru. Alone at Last ya. Udah berapa tahun nih Kang? Wow, ke April, ini bulan April beberapa hari yang lalu itu 19 tahun. 19 tahun. 19 Keren tahun banget. ini. Iya. Dan di antara lagu, bukan di antara ya, memang semua lagu-lagunya juga ngehits ya. Yang saya tahu adalah Amarah, Senyum, dan Air Mata. Itu dia. Keren. Nanti kita ngobrol lagi sambil jalan aja ya. Boleh? Ya keliling-keliling di daerah rumah Kang nih. Boleh. Bawa keluar juga nggak apa-apa, Ustaz. Ayo, Bangkat. Skuy, istiqomah. Biar perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat, kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke obrolan bareng Kang Yas Budaya. Yas Budaya. Nah, itu Budaya itu nama asli ya? Itu nama asli, Ustaz. Oh, keren. Jadi ibu saya tuh suka banget sama salah satu penyiar TVRI dulu. Oh, TVRI. Namanya Yasir Denhas. Oh. Jadi suaranya besar. Kalau pernah lihat iklan sebutin brand nggak apa-apa ya? Iklan Denko, suaranya besar. Nah, ibu saya suka banget sama orang yang suaranya besar. Yusuf aja dari situ. Yas. Ambil yasnya, budayanya supaya berbudaya. Tapi suaranya nggak habis-habis ya. Pas nyanyi itu denger lagunya kegorowokan. Kalau ya, tapi kalau manggung saya gejibut aja. Jadi penonton aja nyanyi, saya mah kemana gitu. Kalau manggung bandnya di panggung, saya nggak tahu di mana gitu, gitu. Oke, Kang Yas, kita mau ngobrol-ngobrol ringan, santai aja. Ini sambil menikmati daerah rumahnya, enak banget nih Kang. Iya, alhamdulillah. Ini masya Allah. Maksudnya ini kayak daerah buat keluarga muda, keluarga fresh muda graduate gitu. Iya. Emang enak daerahnya tinggal di sini. Dan Akang baru 6 bulan di sini ya? Alhamdulillah dapat rezeki, akhirnya dapat rumahnya di sini. Alhamdulillah. Rumahnya suka. Karena arsiteknya enak. Kadang-kadang kita jatuh cinta hanya karena lihat arsiteknya kan. Betul. Rumahnya nggak terlalu besar, cuman arsiteknya bagus gitu. Jadi kayak keren ya. suka, ya udah deh. Gitu. Alhamdulillah. Nggak gede sih, cuma 2 lantai. Alhamdulillah. 2 lantai. Oke, ini Kang Yas, kita mau bicara mengenai bab generasi nih. Wah, generasi mantap deh. aduh, keren banget insya Allah ya.
bicara mengenai generasi, tentu setiap kita pasti pengen ya punya generasi-generasi yang baik. Yes. Nggak ada orang tua yang kemudian mengharapkan anaknya biar jadi anak yang buruk, anak yang jahat. Sejahat-jahatnya orang, meskipun ada orang yang memang jadi pencuri, tetap anaknya pengen jadi anak yang baik ya. Betul. Saya sangat percaya sekali seperti ini mungkin Ustadz. Kenapa sih para koruptor itu selalu ketangkep? Koruptor yang ketangkep ya, terutama ini sebagai muslim ya, sama muslim gitu. Iya. Kenapa banyak koruptor bisa ketangkep? Alasannya karena ibunya mendoakan dari waktu dia masih kecil, ya Allah semoga anakku sukses, rezeki yang halal. Makanya ketika dia besar mungkin dia dapat korupsi, terus ditangkap gitu ya. Sebenarnya itu doa ibunya untuk dia kembali ke fitrahnya gitu. Wih, keren. Itu sih maksudnya. Setiap doa gitu ya, mungkin doa ya doa ya, setiap kebaikan ya, semua kita pengen selalu generasi untuk lebih baik. Tapi ya nggak tahu nih Ustadz, karena Ustadz bisa dikabarin kita ngobrolnya mengenai generasi Ustadz ya. Betul. Kita curhat aja Ustadz ya. Curhat aja. Maksudnya gini, dunia kan makin kesini bukan makin baik tapi makin buruk. Tapi bisa jadi berbalik bahwa kalau generasi ini tidak baik, sama Allah akan ganti yang lebih. Misalkan generasi ini tidak baik, akan ada generasi yang buruk baik lagi. Bisa buruk atau lebih baik lagi gitu. betul. Makanya ketika saya melihat banyaknya sekarang anak-anak kecil gitu ya, bukan Y generation namanya, Alpha generation. Namanya Alpha generation sebenarnya. Misalkan Z generation udah habis nih. Balik lagi ke A. Itu kalau bahasa Yunaninya jadi ke Alpha ya, Alpha generation. Alpha generation ada dibagi dua sekarang nih kayaknya nih. Generasi yang gadget banget, anak kecil masih 5 tahun udah main gadget, sama hafiz Quran. Masya Allah. Hafiz Quran makin banyak, terus saya kayak wah, apakah generasi gue diganti gitu? Generasi gue buruk gitu. Tapi bicara mengenai generasi terburuk ini memang udah disampaikan langsung sama Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, sayati ala nasi zamanun, kelak akan datang pada suatu zaman masa. Rasul langsung menyebutkan generasi yang terburuk ini ada 4. Himmatuhum butunuhum, kepentingan mereka itu hanya kepentingan perut. Jadi bahaya, hati-hati ya kalau ada orang yang memang hanya mementingkan pribadinya, nggak peduli sama urusan orang lain. Tetangga mau makan, mau kesusahan, mau kesulitan, yang penting gue sama keluarga gue nggak kesusahan. Ini bahaya. Meskipun dia mendapatkan hasil dari usahanya itu adalah halal, tapi ada karakter orang-orang yang memang hanya untuk dirinya sendiri gitu. Betul. Nggak peduli mau itu PHK, mau itu sekarang banyak anak-anak yang kesulitan buat sekolah karena harus punya handphone ya. Dan sempat kita juga dengar kasus kan, sampai-sampai ada orang tua yang terpaksa mencuri HP demi anaknya yang sekolah gitu ya. Karena perutnya di sini. Iya itu. Ego di sini ya. Betul. Maka hati-hati juga. Dan kalau bicara mengenai himmatuhum butunuhum, kalau kepentingannya untuk perut ya akhirnya tadi yang Kang Ya sebutkan juga ya, koruptor, orang yang korupsi, orang yang maling gitu kan, itu kalau ditanya alasannya apa? Lagi-lagi untuk kepentingan perut. Jadi menghalalkan segala cara. Yang penting keluarganya aman, yang penting fasilitas nyaman, anak-anak juga tidak kelaparan dan sebagainya. Maka kalau seandainya ini tidak segera diatasi dan segera tidak teratasi, maka yang bahaya adalah generasi ini yang betul kata Rasulullah bisa jadi zaman now ya, zaman sekarang ini adalah generasi-generasi yang himmatuhum butunuhum, kepentingannya adalah hanya untuk kepentingan perut. Yang kedua, generasi yang buruk itu kata Rasulullah, wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan itu dinilai diukur dengan perhiasan, maksudnya dengan harta. Jadi kalau ada orang yang kaya, rumahnya megah gitu ya, pakaiannya luar biasa, pakaiannya branded ya, kemudian mobilnya juga banyak, orang kadang menilainya, oh dia termasuk orang yang mulia. Tapi sebaliknya ketika ada orang yang miskin, mungkin nggak berpunya, bahkan di bawah miskin adalah fakir, lantas kita dengan mudah menilai, dia mah nggak mulia. Padahal kalau kita lihat dalam konsep Islam, kemuliaan itu tidak diukur dari warna kulit, ya, mau itu hitam, mau itu putih, mau itu yang rambutnya panjang, mau yang rambutnya pendek, nyunah nih sih. Nyunah ya, nyunah nyusun jengenah. Insyaallah. Mau itu kaya, miskin ya, mau suku apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu orang yang paling takwa. Kaya, takwa, alhamdulillah ya. Miskin, takwa, alhamdulillah. Kalau ketakwaan menjadi nomor wahid, menjadi nomor 1, maka insya Allah orang tersebut di hadapan Allah mulia.
Nah yang ketiga, singkat aja ya. Yang ketiga, generasi yang terburuk itu adalah wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah perempuan. Jadi mengagungkan perempuan, mengikuti hawa nafsu, kemudian akhirnya terjebak pada yang namanya zina. Naudzubillah. Kalau kita lihat zaman sekarang juga ngeri ya Kang ya. Apalagi kalau udah masuk Valentine Days. Itu mungkin ini baru 3 sama Ustaz. Baru tiga. Kita bisa ngebahas lebih dalam lagi, tapi yang keempatnya Ustaz. Boleh ya. Yang ketiga dulu. Yang ketiga ya tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang hendak melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan yang punya kedudukan kemudian cantik. Tapi si cowok ini berani menolak ajakan zina itu. Faqala, lantas dia berkata ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Apalagi kalau itu anak muda. Ada 7 golongan anak muda, salah satunya itu ya. Keren. Hanya menggunakan aja langsung Betul. The real hardcore tuh itu sebenarnya. The real man tuh itu sebenarnya. Luar biasa. Dan yang terakhir, generasi yang terburuk itu adalah generasi yang menilai segala sesuatunya adalah dengan harta. Ini kalau saya baca dalam satu haditsnya. Dalam satu haditsnya Rasulullah menyebutkan yang keempat ya, wadinuhum darahibuhum wadananiruhum. Agama mereka itu adalah dirham dan dinar. Maksudnya apa dinar dan dirham itu? Maksudnya adalah gila harta. Islam bukan agama yang melarang umatnya untuk mencari harta ya. Bahkan harta ini bisa menjadi jalan seseorang masuk ke dalam surganya Allah gitu ya. Tapi yang dilarang oleh Islam ini adalah ketika seseorang udah gila harta, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta pada dunia lantas takut terhadap kematian. Bahkan Allah mengingatkan di surat Al-Munafiqun ayat 9, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum, janganlah anak-anakmu, harta-hartamu menyebabkan kamu jadi lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi di ayat ini kita dilarang jangan sampai harta benda dan anak-anak kita melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah singkat dulu sebagai pembuka. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang yang tadi bilang sama Ustadz ya, empat variabel tadi Ustadz. Betul. Untuk anak generasi saat ini gitu ya, bisa 2 pilihannya. Klise gitu ya, buat mereka klise. Yang kedua adalah udah pernah denger gitu ya Ustadz. Jadi menurut saya sih kalau dari 4 yang penuh sama Rasulullah tadi Ustadz ya, gimana caranya kita supaya 4 itu tuh bisa menjadi naungan buat generasi kita di saat ini gitu kan. Betul. Menginspirasi. Itu caranya paling enak yang bisa kita lakukan sebenarnya Ustadz. Betul. Kayaknya kan zaman sekarang tuh nggak bisa bilang gitu ya, oh kamu cantik harusnya kamu harus gini macam gitu ya. Kebayang nggak kamu kalau pakai baju yang seksi-seksi menginspirasi orang lain segala macam, biarin aja seksi-seksi gua kayak gitu kan. Nah kita harus punya cara-cara yang bisa membuat anak-anak muda sekarang ini tetap bisa menginspirasi. Betul. Dan mungkin kayak tadi Ustadz, inspirasi itu bahkan bisa, contohnya Ustadz kayak tadi Ustadz bilang adalah Rasulullah bilang ketika ada anak muda dia duduk tiba-tiba tidak disapa lagi, hanya dia dan si wanita itu. Si wanita itu udah cantik sekali gitu, dia mau ngajak berzina gitu, terus dia menolaknya. Ada kalimat selanjutnya yang aku pikirkan adalah ketika dia menolak ya, begitu cintanya Allah sama anak ini, surga di tangan kamu sudah gitu kan. Allah. Kebayang Ustaz, nggak taunya ada dua variabel yang luar biasa. Setelah itu nggak taunya si perempuan itu memikir kok aku bisa melakukan itu ya. Besoknya bisa jadi malah dia bertobat gitu. Betul. Si perempuan kan bisa kan inspirasi itu bisa dari mana aja Ustaz. Betul. Memang hidayah dari Allah gitu ya. Tapi kita bisa menginspirasi gitu Ustaz. Betul. Menurut saya sih ya itu ya mungkin yang bisa kita lakukan ya. Maksudnya saya sebagai generasi muda juga gitu tadi. Yeah, kuncinya mungkin buat teman-teman juga bahwa apa sih yang terus gimana gue bisa melakukan kebaikan. Menurut saya sih, saya pribadi saya punya movement Ustaz namanya Positive Mental Attitude. Jadi PMA, Positive Mental Attitude. Tapi dengan cara saya tidak merokok, saya tidak melakukan hal, jadi saya tidak pakai narkoba. Alhamdulillah dia pun ngeband udah 19 tahun, saya tidak minum terus segala macam. Yang gitu-gitu ya, maksudnya
Saya di sekitar itu, Betul. tapi nggak ada masalah. Lu punya cara lu sendiri, gue punya cara gue sendiri gitu. Bukan berarti oh kamu gitu, saya gini, enggak gitu. Kita melakukan dengan cara inspirasi aja gitu, San. Iya. Saya pernah punya cerita, ada satu anak muda nih, teman saya, Ustaz. Saya kasih dia peci putih, kasih. Kalau sholat pakai peci aja. Malu tuh, soalnya sok soleh, katanya gitu, Ustaz. Saya soleh. Tapi setelahnya saya bilang gini, kamu pakai aja, Ustaz. Nggak usah lu bilang gitu. Bisa jadi lu keluar, orang lain yang ngeliat kayak, dia aja bisa, kenapa gua enggak? Bisa jadi hal kecil bisa menginspirasi gitu, Ustaz. Betul. Gitu sih, kuncinya hanya inspirasi, Ustaz. Inspirasi yang baik, bisa jadi kita nggak tahu kan? Iya. Sepanjang lu jalan aja, mungkin berapa orang tadi ngomongin jelek ke lu, bisa jadi 2 orang bilang kayak, dia bisa, kenapa gua enggak? Gitu kan, Ustaz. Gitu kan? Betul. Atau bahkan kebalikannya, once you put your middle finger ke orang gitu ya, middle finger tuh jari tengah gitu kan, Iya. yang lu mah gitu, Ustaz. Terus tiba-tiba ada dua anak muda yang tadi tidak pernah mendengarkan itu, dia bilang, wah ini asik juga ya. Akhirnya dia menginspirasi untuk melakukan itu gitu. Betul. Itu inspirasinya yang buruk, kebayang kan, Ustaz? Itu yang sangat ngeriin ya. Balik lagi, gimana caranya kita bisa mengontrol itu gitu. Makanya aku coba melakukannya dengan cara movement aku sendiri, dengan kebaikan gitu. Jadi aku tuh masih ada di komunitas musik ini, salah satunya pengennya membawa inspirasi kebaikan buat teman-teman. Terserah lu mau bersedih segala macam, tapi bisa menginspirasi kebaikan gitu. Oke. Saya juga jadi teringat nih, ada salah satu teman saya juga, Kang Yas ya. Rapper nggak akan sebutin namanya. Si Ebit, bukan? Teman saya banget tuh, si Ebit. Teman Itu kajian saya banget. dapat cerita ya dari temennya Ebit nih. Iya. Ceritanya gimana? Ebit itu katanya, Masya Allah Ustaz, dari dulu dia memang orangnya ya tadi menginspirasi. Iya. Di tengah kondisi ya namanya dunia entertain, tahu sendiri gitu ya. Iya. Tapi seorang Ebit katanya mampu memposisikan diri dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Apa? Salah satu contohnya ketika kondisinya udah masuk pada waktu sholat, Ebit itu dengan cueknya kemudian dia meninggalkan ya, kalau mungkin obrolan, mungkin kumpulan gitu ya. Dia pergi, kemudian dia pamit, izin sebentar gitu ya, 5-10 menit ke teman-temannya. Pas kemudian dicek, dilihat ternyata Ebit izinnya itu adalah untuk melaksanakan sholat. Saya ketika dengar cerita itu, wah keren juga ini ya. Tadi kaitan dengan inspirasi ya, bagaimana kita bisa menjadi inspirasi, dan kaitan dengan ya kalau bahasa saya mungkin dakwah ya, kaitan dakwah itu kan tidak selalu melulu di mimbar, di masjid ya. Kita dakwah di jalan juga ini, pakai mobil. Dakwah tuh di mana aja sih? Luas ya, luas banget. Betul. Bahkan kalau kita mengikuti sunnah Rasul apapun gitu, bahkan kan mungkin saya senang banget lihat kayak atlet badminton atau anak muda ketika Rasulullah bilang kalau bisa minum duduk gitu ya, jongkok gitu ya. Oh iya. Itu ketika melihat itu aja itu kayak mungkin bisa jadi orang terinspirasi melihat itu gitu ya. Atau ketika mau makan bismillah, simpel itu, atau apapun bismillah gitu ya, lakukan bismillah. Tapi itu lucu buat saya, jadi semangat, jadi spirit saya sendiri. Salah satunya saya kalimat bismillah itu, Ustaz. Kalimat bismillah kuat banget buat saya sih, Ustaz. Apapun, bahkan ketika duduk saya bilang bismillah. Dimanapun saya bismillah. Karena pertama mungkin buat yang awam mungkin akan melihatnya kayak, wah gila lu benar-benar pakai bismillah gitu kan. Tapi memang itu kuncinya sih, Ustaz. Buat saya sih, saya selalu, kalau buat saya pribadi gitu ya, Ustaz, mungkin semoga ini bisa jadi ini juga buat teman-teman. Karena ini tuh bukan punya kita, punya Allah gitu. Betul. Ini tuh gitu, jadi disyukurilah gitu ya. Iya, betul. Ini punya Allah, berarti yang punya kita apa? Rohnya doang. Enggak, rohnya juga punya Allah gitu kan. Berarti betapa baiknya Allah gitu ya. Iya. Jadi ucapan bismillah tuh ya itu yang sangat sulit banget untuk saat ini. Maaf Ustaz ya, menginspirasi anak-anak muda yang sekarang ini dengan keadaan digital itu yang luar biasa banget, Ustaz. Biarpun saya juga bekerja sebagai head kreatif di sebuah agensi yang digital, hidupnya digital banget. Tapi pada saat ini kita lagi COVID-19, padahal waktu sebelum COVID tuh Masya Allah, Ustaz, Sabtu Minggu tuh kajian anak muda tuh di mana-mana. Betul. Event kajian tuh seru gitu, dan kajiannya tuh ngobrolnya tuh seru gitu, pembahasannya seru. Girohnya mengangkat iman tuh luar biasa banget. Pas tiba-tiba soal COVID kita nggak bisa gitu lagi gitu. Qadarullah ya. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan ya menginspirasi sih harusnya sih. Ya kayak gini nih, saya senang banget Ustadz punya acara seperti ini. Alhamdulillah. Undang teman-teman juga luar biasa, sahabat-sahabat saya semua, ada Iing kemarin, ada si Ebit. Berarti udah nonton ya? Iya, Ustadz. Nggak mungkin saya hanya duduk aja untuk kita ngobrol nih, Ustadz ya kan. Ini Ustadz Funky katanya. Oh iya, luar biasa banget. Seneng. Ya, termasuk juga pengalaman juga buat saya ya, dengan beragam bintang tamu, teman-teman dari latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Jadi ilmu juga buat saya secara pribadi. Satu, kedua
jadi nambah teman ya. Iya betul. Jadi nambah teman, jadi punya dulur lah bahasa Sundanya gitu ya. Silaturahmi juga kita jadi bisa kesana kemari dengan siapapun. Betul, dengan siapapun, betul. Karena Islam tuh luas. Islam tuh bukan hanya ngobrol sama Muslim gitu ya. Kita Islam tuh luas kan, rahmatil alamin gitu. Betul. Islam tuh memiliki semua agama gitu ya sebenarnya. Ketika mereka tahu gitu ya. Tapi ya Islam tuh cool kok, makanya saya menggunakan hashtag kalau di sosial media. Saya selalu pakai hashtag cool Muslim. Cool Muslim. You have to be cool. So baik lagi inspirasi itu caranya gampang. Kok lu keren sih? Iya, I'm a Muslim, I'm cool. So follow my lead gitu. Saatnya kita nggak harus kaku gitu ya, nggak kaku gitu saatnya. Kamu harus gini. Memang sebenarnya seperti itu gitu. Tapi kita ini zaman udah kayak gini, zaman berubah terus itu saatnya. Makin modern, bukan modern ya, makin gitu loh ya tadi. Berarti kita harus bisa menginspirasi dengan cara yang pintar juga. Kemasannya benar saat ya kan. Iya. Saya juga kaget juga kan ketika teman-teman saya yang kemudian udah nonton program Pergi episode sebelumnya. Mereka agak aneh dan memang unik ya. Karena kalau program oke lah, ada YouTuber juga yang kayak gini ya, jalan-jalan biasa lah ya. Tapi sekedar obrolan keseharian, obrolan yang biasa aja gitu. Tapi untuk dakwah ini memang saya perhatikan juga agak jarang ya. Dakwah di YouTube, kemudian jalan-jalan pakai mobil, ternyata programnya dakwah ya Ustadz, kira itu bukan dakwah. Tapi obrolan di mobil, di kereta api gitu kan perjalanan lama gitu ya. Itu biasanya kita ngobrolnya tuh hanya gimana keluarga, lama-lama saya sempat sama teman kantor saya ngobrol dikit-dikit lama-lama, pembahasannya akhir zaman. Semakin semuanya akhir zaman, orang duduk di sebelah tuh gak kenal belakang, sapi nimbrung, ikutin. Ya kayak makin ngobrol gitu bahas. Sempat ada yang ini juga usul, siapa ya, Kang Arya ya. Tad, nanti mah jangan di mobil, di kereta api katanya. Siapa sih? Kang Ing ya? Kang Ing Rosemary. Katanya di kereta api, terus kita jalan-jalannya jangan hanya di lokalan dong, nanti di Madinah katanya, kata beliau. Jadi perjalanannya lama gitu ya, ngobrolnya berjam-jam ya. Ya udah sekalian umroh ke Mekah. Mulut kering ya. Sekalian umroh ke Mekah ya. Iya. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin kan. Iya, insya Allah. Kan Allah ini sesuai dengan prasangkaan hambaku ya. In khairan fa khairun, kalau kita berprasangkanya baik maka Allah juga pasti akan ngasih kita kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau kitanya berprasangka buruk ke Allah maka akhirnya juga jadi buruk buat kitanya gitu. Insyaallah. Seru banget sama Kang Yas nih ya. Tapi saya mau nanya dulu Pak Produser, ini udah berapa menit? Masih aman 10 menit. Masih aman? Oh, masih aman. 10 menit lagi nih Kang Yas. Kita bisa sharing lagi nih seputar generasi terburuk. Tentu ini generasi yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan ya. Makanya tadi juga pas Kang Yas bilang setiap perbuatan baik itu diawali dengan bismillah, saya juga alhamdulillah selalu berusaha ya, karena menakutkan dan mengerikan ya kalau kita punya generasi yang terburuk. Saya punya anak usia 4 tahun sekarang. Itu sejak kecil selalu dibiasakan untuk perbuatan baik itu diawali dengan bismillah. Satu contoh misalkan tadi minum ya. Namanya zam-zam. Zam-zam. Begitu dia mau minum, dia panggil ke saya abati ya. Ayahku. Dia panggil ke saya abati mau minum. Ketika saya kasih minum, ingat minumnya duduk ya. Karena kata Rasulullah memang minum harus sambil duduk, makan minum sambil duduk, sambil sedikit bersenandung, yang kemudian saya plesetkan dikit lah lagunya Bimbo tuh ya. Rasul menyuruh kita makan minum sambil duduk. Padahal liriknya bukan gitu ya. Bukan gitu. Tapi saya sampaikan gitu. Rasul nyuruh kita makan minum sambil duduk. Yuk duduk. Alhamdulillah kan qadarullah, setiap kali dia minum, meskipun nggak saya suruh duduk, itu selalu duduk. Berapa umurnya? Umurnya 4 tahun. 4 tahun. Memang itu ya saja paling mungkin buat teman-teman yang baru punya anak gitu ya, yang masih kecil gitu ya. Jadi ternyata umur dari 1 sampai 5 tahun itu menyerapnya tinggi banget, sampai Golden bahkan age ya? golden age. Everything is inspired by gitu. Contoh satu, ternyata ada seorang bapak lagi duduk, lagi nonton TV, ada remote TV di sebelah. Si anaknya ngapa-ngapain, belum bisa ngomong, cuma dia lihat nonton TV kartun. Si bapaknya ngambil remote TV, hanya ini loh Ustaz, dia pindahin channel dong, pindahin lagi nggak rame, bosanan jadi. Bosan nggak rame aja. Itu tanpa sadari si anaknya terbawa. Malasan lah, kalau ngomong nggak usah dengerin kayak gitu. Jadi sangat apapun itu kita harus benar-benar sangat hati-hati. Apalagi anak tuh peniru yang ulung ya. Peniru yang ulung banget. Betul. Jadi kadang juga suka aneh aja kalau ada orang tua yang
pengen anaknya rajin sholat Ustaz, tapi kenapa ya anak saya nggak mau sholat, susah diajakin sholat. Ya kalau mau ya harusnya introspeksi diri lah. Sekarang pertanyaannya adalah bapak ibunya, emaknya suka ini nggak, suka sholat nggak? Jangan sampai kita nyuruh adek sholat, tapi emaknya masih asik nonton drakor. Baik lagi inspirasi tadi, Ustaz. Betul, harus menginspirasi. Itu saya ngalamin banget ya. Alhamdulillah saya nggak pakai narkoba gitu. Alhamdulillah. Padahal orang tua saya nggak pernah bilang jangan pakai narkoba, biarpun ngeband jangan pakai narkoba. Malah dibilangnya jangan pernah ikut demo. Jangan apa pasalnya? Demonstrasi. Jangan ikut demo. Kasih ngapain saya ikut demo ya? Kenapa nggak narkoba gitu padahal narkoba. Ya memang udah. Ya mungkin itu ya salah satunya doa orang tua ya. Doa orang tua. Titipin ini sih, ya Allah anak aku jangan gini lah gitu kan. Ya alhamdulillah. Wah luar biasa lah, keren banget lah orang tua tuh. Mereka di sepertiga malam mendoakan kita gitu kan. Ya, kekhawatirannya pasti lebih ya Kang ya. Apalagi ketika posisinya kita sudah menjadi orang tua, jadi merasakan ya. Iya. Orang tua kita dulu banyak kekhawatiran ketika anaknya keluar rumah tuh lagi ngapain ya, makan nggak, kedinginan nggak, gitu kan, punya uang nggak. Kerasa banget ketika posisi kita jadi orang tua tuh, masya Allah. Betul ya apa kata Islam ya, kita harus birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Dan ketika kita berbuat baik pada orang tua, ketika kita merajakan orang tua, maka kita pun hidupnya akan dirajakan, jadi akan dimudahkan segala urusan kita. Jadi keingetan Ustaz, baru kemarin banget saya di jalan pulang, saya berpikir ini tentang orang tua Ustaz. Jadi orang tua ternyata, kenapa sih orang tua itu dimuliakan? Ternyata ini tadi mungkin ada ibu-ibu muda sekarang kayak dari kecilnya udah ngelahirin terus kok anak gue bilang wah tuh mama tuh bedesain aku luar biasa. Si mamanya bilang nggak biasa aja sih sebenarnya, biasa aja kok. Aku cari uang buat anak aku begadang segala macam. Mungkin dia mungkin Ustadz juga ngerasa kayak pasan biasa aja, tapi buat anak itu masa kayak luar biasa. Berarti jawabannya adalah itu hanya di mata anak kamu, kebayang di mata Allah. Jadi yang tadi kamu hanya ngasih susu anak kamu, belanja ini biasa aja, enggak, di mata Allah itu besar banget ya Ustadz ya. Betul. Spesial banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan saya ingat lagi Ustadz, orang tua tuh anak tenang, kamu biarpun orang miskin atau nggak punya uang sekalipun, pas kamu dikasih, kalau dikasih anak sih, saya belum punya anak Ustadz. Kenapa sih saya dikasih anak sih? Kan Allah nitipin ya rezekinya ya. Betul. Ini titipan Allah gitu ya. Pasti lo ada jalannya gitu Ustadz. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua adalah titipan Allah, berarti gue dititipin sama Allah, berarti gue punya Allah dong. Nah itu orang kadang-kadang lupa, titipan Allah tuh anak titipan Allah. Ya lu ketika lu jadi anak itu titipan Allah. Kadang kita lupa gitu ya. Iya. Logical thinking gitu kadang-kadang. Aduh ini titipan dari Allah gitu ya. Termasuk lu sendiri, lu tuh jadi anak ya lu tuh titipan dari Allah gitu. Makanya jangan disia-siakan titipannya. Nah emang harus dekat sama orang yang baik untuk mengingatkan itu sebenarnya. Iya betul, karena memang lingkungan ini penting banget ya untuk kita menjadi orang yang baik, punya generasi yang baik. Kata Rasulullah kan ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang ini tergantung kepada agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhaliluhu, maka perhatikan dengan siapa kamu berkawan. Jadi kalau kawannya baik, kawannya yang akan mengajak kita kepada nilai-nilai yang membuat semangat iman kita makin ngejos, makin tinggi, maka insya Allah kita pun akan terwarnai dengan kebaikan. Insya Allah. Oke, alhamdulillah nih nggak kerasa udah lebih dari 10 menit. Nggak ada ngebahas bandnya ya, malah kita ngobrol ini ya. Bandnya mah udah pada pinter generasi sekarang mah, searching langsung di YouTube. Udah nggak perlu dibahas. Tadi juga saya lagi menuju ke rumah Akang juga, Pak produser nyetelin lagu-lagunya. Aduh. Jadi saya dikit-dikit tahu lah ya. Jadi intinya sih sebenarnya gimana caranya kita bisa menginspirasi tadi. Betul. Saya punya lagu juga yang ternyata itu ada dua makna. Orang menyangka liriknya tentang itu, padahal sebenarnya lirik saya tentang apa gitu. Makanya kayak kita harus sangat lebih berhati-hati gitu dalam membuat lirik gitu. Penasaran itu amarah senyum dan air mata emang kenapa? Amarah senyum dan air mata tuh itu arti sebenarnya gitu. Arti sebenarnya itu sebenarnya waktu album pertama Ustaz. Iya. Pas awal pertama bikin. Itu saya pas pertama bikin kayak ini amarah senyum dan air mata kok. Ya liriknya salah satu inspirasinya saya suka banget sama puisi-puisi Taufik Ismail sebenarnya. Wih, keren. Gitu. Jadi saya suka banget hal sebuah puisi dulu ya. Tapi ketika di album pertama itu namanya juga anak muda ya. Anak muda tuh apa sih? Udah riset sendiri dulu. Betul. Apa sih? Labil, marah, senang, cinta segala macem. Ya, itu keluarnya di situ. Campur aduk ya. Terus pas jadi lagunya kayak, kok ini lagunya oke juga ya. Terus ya manggung tiba-tiba panjang, orang pada suka, masuk di MTV terus segala macam.
keliling Indonesia akhirnya gagal lagu itu. Zaman MTV ya. Zaman MTV. Enggak ada yang nonton nih, MTV itu apa ya katanya? Malah apa lu MTV, Mari TV. Yuk mari. Iya, Mari TV. Oke, makasih banget Kang Yos. Kang Yos. Kang Yos. Jadi klasik banget itu Kang Yos. Makasih banget atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Bareng. Wah, ini udah deket rumah saya juga nih. Udah nyampe ya. Nyampe. Follow Instagram beliau. Apa Instagramnya Kang? Instagram saya Yas Budaya. YASBUDAYA. Oke, Yas Budaya. Banyak tadi kata-kata inspirasi juga ya. Banyak emang inspirasi, inspiring lah. Amin. Inspiring and motivation. Motivation. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Acara Mabruk ini TV. tayang di Alright. Mabruk TV. Alright. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Terima Begitupun kasih. sebaliknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarkan hati dan pikiran, mari kita sambut kemenangan. Oh, oh, marhaban ya Ramadan. Oh, oh, marhaban syahrul siyam. Oh, oh, marhaban ya Ramadan. Oh, oh, marhaban syahrul siyam. Semua